Kita akan memulai ibadah hari ini dengan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran Sekolah Sabat kita judulnya untuk minggu ini adalah Melayani seperti Yesus. Ministering like Jesus. Di mana pelajaran ini dibagi di dalam 5 judul dari hari Minggu sampai hari Kamis. Sikap Yesus terhadap orang banyak. Perlakuan Yesus terhadap orang banyak. Pelayanan penyembuhan bagian pertama. Pelayanan penyembuhan bagian kedua. Dan apa yang paling penting bagi Yesus. Saya percaya sebagian besar dari kita sudah membaca, belajar, mendiskusikan bahan pelajaran ini selama 1 minggu yang baru lampau. Itulah sebabnya dalam pelajaran hari Sabat ini saya tidak akan mengulangi pelajaran ini hari per hari, topik dengan topik, oleh karena hanya akan membuang waktu Anda yang sangat berharga. Saya ingin kita melihat pelajaran ini dari sisi yang agak berbeda. Bukan untuk merubah pelajaran Sekolah Sabat, tetapi untuk menambahkan dan memperkaya wawasan dan perspektif kita terhadap pelajaran minggu ini. Di kutipan terakhir pada hari Jumat, pengarang pelajaran menulis di sana, pelayanan Yesus yang tidak mementingkan diri, membuka hati dari banyak orang, membongkar atau merobohkan prasangka dari banyak orang, menciptakan sikap siap untuk menerima kabar baik. Gereja adalah tubuh Kristus untuk memenuhi keperluan akan kasih di mana saja. Kristus mengutus kita ke dalam masyarakat di mana kita hidup untuk membuat perubahan di dalam nama-Nya. Dan kutipan itu masih diteruskan. Walaupun tentu saja kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita tercemar oleh dunia yang sedang kita layani. Dan ini adalah ancaman yang sangat berbahaya terhadap gereja kita. Maksudnya di mana kita mau melayani dunia, hasilnya bukan kita merubah dunia, kita yang berubah menjadi seperti dunia. Walaupun kita harus hati-hati jangan sampai berubah menjadi seperti dunia, kita masih tetap harus belajar untuk menjangkau kepada orang banyak di mana mereka berada. Dan bagaimana kita bisa digunakan oleh Allah yang ingin membawa mereka dari mana mereka sedang berada dan menuntun kepada di mana mereka seharusnya berada. Di pelajaran hari Sabtu sore, di sana digambarkan atau dijelaskan bahwa Tuhan Yesus selalu mencari cara bagaimana berbuat baik untuk orang lain. Di dalam bertemu dengan orang, ia selalu membangkitkan hal-hal yang terbaik
di dalam orang itu. Ia menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Lukas 15 ayat 2. Ia sendiri berkata tentang dirinya, "Aku datang tidak untuk mencari orang benar, tetapi untuk mencari orang berdosa, untuk menuntun mereka kepada pertobatan." Membaca pelajaran ini, mendengar penjelasan tentang pelajaran ini, maka pesan yang kita dapat, kita harus menjadi seperti Yesus, menjangkau keluar, menerima orang berdosa, makan bersama mereka, bergaul bersama mereka. Yang kita harus ingat, kita bukan Yesus. Karena kalau kita tidak hati-hati membaca pelajaran ini, kita sangat terpanggil, kita sangat terinspirasi, dan tiba-tiba kita semua merasa bahwa kita sudah menjadi Yesus semua. Di mana apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Injil, di dalam Injil, dalam hal ini yang kita baca Injil Lukas, Injil Matius, berbanding terbalik atau kontras dengan panggilan di buku Mazmur. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk bersama dengan para pencemooh. Jadi di Injil Tuhan Yesus justru terjun, menjangkau, bergaul, menggabungkan diri dengan orang berdosa. Panggilan di buku Mazmur adalah berbahagialah orang, diberkatilah orang yang tidak bergaul dengan orang berdosa. Nah, inilah tadi kutipan dari pelajaran sekolah sahabat di hari Jumat. Ada tension atau tarik-menarik, kekuatan tarik-menarik yang terjadi di sana, yaitu dari satu sisi kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang dunia, orang berdosa, karena mencoba menjangkau mereka. Hasilnya kita yang hilang. Pada saat yang sama kita jangan jatuh ke dalam ekstrim yang sebaliknya, mengikuti Mazmur pasal 1 secara bulat-bulat, menjadi sangat eksklusif, tidak mau bergaul. Disinilah diperlukan keseimbangan dan kedewasaan kekristenan. Dari satu segi, kita harus menyadari kelemahan kita. Dari satu segi, kita harus menyadari ketidakmampuan kita. Itu yang saya katakan, kita bukan Yesus. Karena kalau kita berpikir, karena Yesus melakukan itu, saya melakukan itu, kita bisa hilang sendiri. Pada saat yang sama, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat, baik berkat rohani, berkat materi, atau berkat sosial, berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan dan menerima berkat-berkat tersebut. Dan di dalam pelajaran minggu ini dikutip salah satu kutipan dari Ellen White dari buku The Ministry of Healing, halaman 143. Dan ini adalah kutipan yang sangat terkenal. Christ method alone will give true success in reaching the people.
The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them, "Follow me." Hanya metode Kristus saja yang akan memberi keberhasilan yang sejati di dalam menjangkau kepada orang-orang. Juru selamat bergaul dengan orang sebagai seseorang yang merindukan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya kepada mereka, melayani keperluan mereka. Dan karena dia melakukan keempat hal ini, bergaul, mengusahakan kebaikan mereka, menunjukkan simpati, melayani atau memenuhi keperluan mereka, maka ia memenangkan kepercayaan dari orang-orang yang dijangkaunya ini. Setelah orang-orang ini dilayani, dipenuhi keperluannya, dan mereka percaya kepadanya, maka ia memanggil mereka, "Ikutlah aku." Nah, kita harus ingat kutipan ini sangat indah, sangat inspiratif. Tetapi seperti saya katakan, posisi dan situasi kita lain. Bagi Anda yang mendengar atau mengikuti pelajaran ini sampai sini, akan berpikir bahwa saya sangat pesimis di dalam membahas pelajaran minggu ini. Apa yang saya sampaikan hanya Anda perlu sabar, ikuti pelajaran sampai selesai, supaya mengerti apa yang saya maksudkan. Kalau dikatakan sejauh ini saya pesimis, bisa demikian, karena sangat berbahaya kalau kita sangat optimis dan ternyata setelah melakukan kita tidak berhasil seperti yang digambarkan dalam kutipan ini. Kita jadi sangat kecewa, dan mungkin setelah itu kita menjadi trauma untuk melakukan pelayanan. Maka supaya kita berada di jalur yang benar di dalam membaca kutipan-kutipan Ellen White, terutama yang hebat-hebat seperti ini, kita perlu menyadari apa yang ditulis, siapa yang sedang dibicarakan, dan siapa kita. Di dalam kutipan ini diceritakan suatu interaksi antara Yesus dengan orang-orang. Nah, setiap interaksi ketika dua kelompok bertemu, di sana faktor sosial, status sosial, kondisi ekonomi, dan itu semua punya efek psikologi, langsung berinteraksi. Biasanya seseorang bisa menolong ketika posisi dia di dalam interaksi ini lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih powerful dari orang yang mau ditolong. Sederhana saja seperti suasana di dalam lingkungan pendidikan. Ada murid, ada guru, maka status sosial
seorang guru di situ lebih tinggi, lebih powerful daripada muridnya dari sudut pengalaman, dari segi pendidikan, dari segi pengetahuan. Maka guru posisinya menolong murid. Nah, ketika seorang pengemis bertemu dengan seorang pejabat tinggi dari satu perusahaan, di dalam interaksi itu, pengemis status sosialnya dan terutama status ekonominya lebih lemah, lebih rendah, sementara pejabat tinggi perusahaan status ekonominya lebih powerful dan lebih tinggi. Nah, jadi ketika Yesus bertemu orang, boleh jadi secara status sosial, Yesus sebagai manusia lebih rendah dari orang-orang yang ditemuinya. Itu kita baca dalam beberapa cerita Injil. Secara status ekonomi, Yesus boleh jadi lebih rendah dari orang-orang yang dihadapinya. Tetapi Yesus lebih powerful dari orang-orang ini, melebihi lingkup sosial dan ekonomi, karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus punya hikmat untuk menuntun orang dari kekacauan, kebingungan, dan kesesatan. Maka walaupun secara sosial dan ekonomi Yesus kelihatannya di bawah, dan orang yang ditemuinya lebih powerful dan di atas, tetapi ketika berinteraksi melalui mujizat penyembuhan, melalui nasihat dan pengajaran yang diberi, melalui pemahaman dan tuntunan yang diberikan, situasinya berubah. Yesus jadi di atas, orang itu jadi di bawah, dan hasilnya mereka yang ditolong. Nah, di sini yang saya maksud bahwa kita bukan Yesus. Ketika kita bertemu, kalau memang status sosial kita lebih rendah, status ekonomi kita lebih rendah, kita tidak bisa membalikan karena kita tidak punya kuasa menyembuhkan, kita tidak punya hikmat Yesus, kecuali kita punya Injil, kabar baik. Maka di dalam membaca kutipan ini, jangan kecewa kalau kita merindukan kebaikan orang-orang ini. Kita punya simpati terhadap mereka. Kita coba memenuhi keperluan mereka. Tetapi karena kondisi dan kemampuan kita terbatas, ada orang yang akhirnya percaya, banyak yang tidak karena mereka melihat kita kurang meyakinkan. Jangan putus asa, jangan patah semangat, karena memang kita bukan Yesus. Dan yang terakhir, setelah Yesus memenangkan orang ini, Yesus katakan, ikutlah aku. Kita tidak bisa mengatakan ikutlah aku, karena ini adalah godaan yang sangat besar dari para pelayan Tuhan Yesus. Ketika melayani dengan sangat baik, menjadi berkat bagi banyak orang, tergoda untuk mengatakan kepada orang yang dimenangkannya, ikutlah aku, menjadi pengikut aku. Kata-kata yang harus kita sampaikan adalah ikutlah Yesus, bukan ikutlah aku. Hanya Yesus yang bisa berkata, ikutlah aku. Nah, ini jalan keluarnya. Kalau dari tadi saya katakan, kita bukan Yesus. Kita tidak bisa melayani seperti Yesus. Itulah sebabnya di dalam pelajaran hari Jumat ini, diberi jalan keluar yang
Kalau kita tidak hati-hati membacanya, kita bisa kehilangan permata yang sangat permata yang sangat mahal ini, yang sangat berharga, yaitu gereja. Sebagai pribadi, seberapa hebat pun kita, pengaruh kita itu terbatas. Kita tidak bisa melakukan semua pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan Yesus bisa disimpulkan 3 hal, yaitu healing, teaching, and preaching. Menyembuhkan, mendidik, dan mengabarkan. Sangat sedikit orang yang punya kemampuan untuk melakukan ketiga hal ini dengan baik dan seimbang. Bisa menyembuhkan, bisa mengajar, dan bisa menyiarkan. Kalaupun ada, efeknya itu sangat minimum, tidak seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ketika dia meninggalkan dunia ini, naik ke surga, bukan meninggal dunia, dia membangun gerejanya. Karena ketika gereja melakukan pelayanan Yesus, setiap pengikut Kristus dengan keterbatasannya, ketika bahu-membahu bekerja sama, pembagian tugas itu menjadi lebih powerful. Yang punya karunia, pendidikan, minat di bidang penyembuhan bisa bekerja di bidang sana, konsentrasi penuh di sana. Yang punya karunia, minat, pendidikan, dan kemampuan di bidang pendidikan menjadi pendidik. Yang punya karunia, panggilan, dan minat di bidang pengabaran menjadi juru kabar. Semua dalam kesatuan gereja, dan karena yang melakukan berbagai orang dengan berbagai kapasitas, dengan berbagai kemampuan, dan di dalam persatuan bekerja sama, mereka bisa menjadi kepanjangan dari tangan-tangan Yesus dalam menyembuhkan, mengajar, dan mengabarkan kabar baik. Jadi, to minister like Jesus, melayani seperti Yesus, mau tidak mau, kita harus datang kepada doktrin gereja. What is the church? Dan fungsi gereja di atas dunia ini adalah supaya bisa meneruskan pelayanan Yesus. Karena kalau kita sebagai pengikut Yesus melakukan pelayanan seperti Yesus dengan kekuatan sendiri, tidak mungkin. Lebih jauh lagi, mungkin bagi sebagian orang ini dianggap kurang hormat. Masing-masing kita sebagai pribadi normal, misalkan kaum pria, kita adalah suami, kita adalah bapak yang walaupun kita melakukan pelayanan bagi Yesus, kita punya keluarga yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita penuhi keperluannya. Kaum wanita, kita punya suami, kita punya anak-anak yang perlu kita layani dan penuhi keperluannya. Sedangkan Yesus tidak pernah menikah. Kedua, Yesus tidak umur panjang. Dia bisa konsentrasi penuh. Kita tidak bisa, kalau kita, dan banyak sekali, dan sering kali secara tidak sadar, para pelayan Tuhan terjebak karena konsentrasi kepada pelayanan kepada Tuhan, keseimbangan
melihat keluarga jadi dikorbankan, bagaimana supaya seimbang. Dan itulah sebabnya kita perlu gereja. Ketika saya katakan gereja, bukan hanya gereja sebagai jemaat lokal, tetapi gereja sebagai satu wadah organisasi seluruh dunia. Kita lihat ini yang terjadi. Matius 9 ayat 36. Ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka. Oleh karena mereka kelihatan letih lesu, tercerai-berai, bagaikan domba-domba tanpa gembala. Matius 9 berhenti di situ. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus keluar, ia melihat orang banyak. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka. Kalau di Matius 9 ayat 36 berhenti, di Matius 14 ayat 14 dilanjutkan. Ketika hatinya digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka, ia menyembuhkan yang sakit di antara mereka. Tuhan Yesus tidak perlu sekolah jadi perawat. Tuhan Yesus tidak perlu sekolah kedokteran. Tuhan Yesus dalam berinteraksi dengan orang kusta, dia jamah orang kusta. Orang kustanya yang sembuh menjadi tahir. Kalau kita jamah orang kusta, kita ketularan, kita jadi kena kusta. Kalau Tuhan Yesus menjamah orang COVID, orang COVID-nya sembuh. Kalau kita menjamah orang COVID, kitanya kena COVID. Di sini yang kita perlu ingat bahwa kita bukan Tuhan Yesus. Kita perlu menempuh pendidikan supaya bisa melayani. Karena banyak orang berpikir menjadi seperti Yesus, yang penting pelayanan. Supaya pelayanan kita itu bisa dipertanggungjawabkan, kita perlu pendidikan, pelatihan, bimbingan di bidang pelayanan. Dan itu semua ada di dalam wadah gereja. Itulah sebabnya sekarang kita bisa mengerti gereja Advent. Nomor 1, setiap jemaat didorong untuk melakukan pelayanan, pengabaran Injil, KKR. Tapi di sisi lain, gereja juga menginvestasi dalam jumlah dana yang sangat besar untuk pembangunan rumah sakit dan klinik, membuka sekolah kedokteran. Dan karena sekolah kedokteran terlalu mahal, dibuka sekolah-sekolah perawat. Itu karena bagian yang penting dari pelayanan Yesus, the ministry of healing. Dan gereja Advent, untuk ukuran dunia, gereja Advent secara keanggotaan, secara keuangan adalah gereja kecil. Tetapi menginvestasi dana sangat besar di bidang pendidikan. Dari mulai yang paling rendah, preschool, elementary, middle school, high school, colleges, university. Karena pelayanan Tuhan Yesus adalah preaching, healing, and teaching. Maka sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu gereja?
Ini adalah topik yang sangat besar dan topik yang penting. Kita perlu lihat latar belakangnya. Ketika orang-orang Kristen sebagian besar berasal dari berbagai aliran Protestan di Amerika Utara memberi respon yang positif kepada khotbah William Miller tentang kedatangan Tuhan yang diperhitungkan akan terjadi tahun 1844. Yang mana setelah kekecewaan, mereka belajar Alkitab lebih jauh lagi. Dan mereka dapati bahwa yang terjadi tahun 1844 bukan kedatangan Yesus ke dunia ini, tetapi pelayanan di bilik yang maha suci di Ka'bah di sorga. Maka mereka melihat fungsi mereka adalah mengamarkan kepada dunia akan kedatangan Tuhan. Dan jauh lebih penting dari itu, sebelum kedatangan Tuhan akan datang, sedang diadakan penghakiman. Itulah sebabnya Wahyu pasal 14 memegang peranan yang penting di dalam alam pikiran orang-orang Advent ini. Nah, di Wahyu 14 ada pekabaran 3 malaikat. Takutlah akan Tuhan, sembahlah Dia, karena telah tiba waktu penghakimannya. Nah, pekabaran malaikat yang kedua adalah roboh-roboh Babylon. Di dalam teologi pengikut Miller ini, yang di kemudian hari menjadi orang-orang yang menamakan dirinya orang Advent. Advent artinya kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, Adventism. Siapa Babylon? Di dalam penjelasan mereka tentang pekabaran malaikat kedua di Wahyu 14 ayat 8. Babylon adalah gereja-gereja Kristen yang sudah tidak setia kepada panggilan hakikinya, yaitu fungsi gereja itu apa. Ketika diberi terang baru, memilih untuk menolak dan mengeraskan hati. Saya cerita ini jadi penting karena ketika gerakan Advent mulai jalan, setelah beberapa waktu, para penginjil-penginjil sukarela ini menyadari mereka harus mengurus keluarganya, harus memberi makan istri, memberi makan anak, anak-anak perlu pendidikan. Maka satu persatu para penginjil ini mundur dari pekerjaan penginjilan. Bertani, berdagang. Nah, kalau mereka berhenti menginjil, bagaimana pekabaran bisa disebarkan lebih jauh? Di sini muncul keperluan dibentuknya satu gereja. Tetapi pada saat yang sama, bagi mereka keluar dari berbagai gereja-gereja Protestan seperti Metodis, Baptis, Presbyterian, dan sebagainya, mengabarkan pekabaran Advent, tahu-tahu bikin gereja lagi. Mereka katakan, kita keluar dari Babylon, kita akan menciptakan Babylon yang baru. Karena yang namanya gereja, organisasi manusia, cepat atau lambat akan
menyimpang dari idealnya sifat gereja itu sendiri. Ini sudah mereka perbincangkan, perlu atau tidak ada gereja. Itulah sebabnya buntutnya masih sampai sekarang. Setiap ada orang kecewa dengan gereja Advent, mereka katakan gereja sudah menjadi Babylon. Itu bukan penemuan baru dari orang-orang ini. Itu adalah kekhawatiran dari para pendiri gereja Advent. Bahwa kita katakan gereja-gereja dari mana kita keluar adalah Babylon, kita bikin gereja baru, jangan-jangan gereja kita nanti jadi Babylon lagi. Tetapi dalam menghadapi resiko itu, mereka melihat kalau tidak ada wadah gereja, ketika generasi orang-orang yang menerima pekabaran Miller percaya akan kedatangan Tuhan, percaya pentingnya mengabarkan ke seluruh dunia masa penghakiman, siapa yang akan meneruskan? Maka gereja diperlukan untuk regenerasi iman. Ketika iman, ajaran Alkitab, pekabaran Alkitab diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ini tidak bisa dilakukan di level pribadi dan di level keluarga. Kita lihat saja situasi gereja kalau Anda berpikir, perhatikan lebih luas sedikit. Sangat jarang, statistiknya sangat rendah, di mana anak seorang pendeta menjadi pendeta. Bukan tidak ada, tapi sedikit. Yang terjadi adalah seseorang menjadi pendeta, melayani gereja. Ada anak orang yang terinspirasi oleh pelayanannya dan dia ingin jadi pendeta. Dan orang ini jadi pendeta, anaknya belum tentu jadi pendeta, tapi anak orang lain. Itu yang disebut gereja menjamin regenerasi iman, di mana pekabaran diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Dan itu hitungannya bukan satu. Dengan berkembangnya gereja, semakin banyak yang terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Itulah sebabnya gereja berkembang. Saya bisa cerita ini karena saya pribadi waktu kecil, waktu remaja, tidak pernah berpikir mempunyai beban tentang gereja ini. Tetapi oleh karena perjalanan hidup yang mungkin atau harusnya pasti jalan-jalan Tuhan, tiba-tiba sekarang saya menjadi seseorang yang sangat terbebani tentang gereja ini. Dan mungkin boleh jadi ada anak-anak muda yang terinspirasi, atau yang sekarang belum terinspirasi tetapi di masa depan menyambut panggilan Tuhan, terbebani. Dan itulah sebabnya iman bisa, apa yang dalam bahasa Jawa disebut dilanggengkan, diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua, fungsi gereja adalah konsistensi. Manusia, kecuali orang yang sangat disiplin, itu sifatnya angin-anginan, fluktuasi. Ketika sedang semangat, nanti setelah beberapa waktu lupa, semangatnya hilang. Maka dengan adanya organisasi gereja, apakah pendeta sedang semangat atau tidak? Apakah anggota sedang semangat atau tidak? Oleh karena kita berorganisasi, mau tidak mau secara konsistensi, setiap hari Sabat ada kebaktian. Dan itu menolong kita diingatkan, karena kalau mengikuti selera, lama-lama kita bisa hilang di dalam dunia ini. Lebih jauh lagi, kembali di dalam sejarah gereja Advent. Saya ceritakan tadi bagaimana para penginjil sukarela hanya karena merasa berbahagia, merasa diberkati, menerima pekabaran yang sangat hebat, pemahaman nubuatan yang sangat hebat.
menjadi juru kabar dan mereka kehabisan dana, harus menghidupi keluarga, maka James White memikirkan satu sistem di mana orang-orang yang diberkati oleh pelayanan dari para juru kabar ini. Dari tadi saya tidak mau menggunakan kata pendeta karena waktu itu belum ada pendeta sama sekali. Bagaimana kalau memberi bantuan keuangan dan supaya bantuan keuangannya itu bisa lebih rapi? Bagaimana kalau bantuan keuangannya dikumpulkan menjadi satu kantong, habis itu dibagi rata? Karena boleh jadi saya melayani di tempat di mana ada orang yang uangnya banyak, yang lain melayani di tempat orang yang uangnya sedikit, maka bantuan kepada saya lebih banyak, bantuan kepada orang lain lebih sedikit. Kenapa tidak dikumpul rata, lalu dibagi berdasarkan wilayah lokasi di mana mereka bekerja, disesuaikan dengan biaya hidup di mana mereka bekerja? Ini belum ada organisasi sama sekali. Bagaimana menjamin orang yang menyumbang uangnya sampai untuk pelayanan penginjilan? Jadi gereja perlu didirikan oleh karena uang sudah mulai masuk supaya ada pertanggungjawaban keuangan, keteraturan organisasi. Dan sistem itu masih berjalan sampai sekarang. Bahwa di satu tempat semua pendeta, tidak peduli gereja yang dia layani mau anggotanya 2.000 orang atau hanya 100 orang, gajinya sama. Bedanya hanya tunjangan kemahalan. Kalau dia tinggal atau melayani di daerah yang memang biayanya lebih tinggi, gajinya ditambah sedikit, tetapi gaji pokoknya sama. Lebih jauh lagi, sebagian besar para pendeta adalah tamatan college bachelor degree, paling tinggi MDiv di masa lalu. Para profesor di Andrews University, saya lihat sendiri. Dengan gelar S3 mereka, dengan research mereka yang begitu hebat, dengan kecerdasan yang begitu tinggi, gajinya sama dengan pendeta-pendeta yang pendidikannya S1. Order and organization. Karena mereka yang pelayanan penggembalaan, mereka yang pelayanan evangelisasi, mereka yang pelayanan pendidikan, mereka yang pelayanan kesehatan penyembuhan, tidak lebih dari sedang menjalankan pelayanan Kristus. Lebih jauh lagi, dengan adanya gereja, maka kita bisa melakukan pelayanan di level dunia, skala atau skopnya. Sementara kalau kita melayani Tuhan sendiri-sendiri, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba istri kehilangan pekerjaan, tiba-tiba saya kehilangan pekerjaan, mau tidak mau saya akan berhenti pelayanan, mengurus dulu keperluan rumah tangga. Jangankan pikirkan pekerjaan di negeri-negeri jauh, pelayanan di kampung sendiri juga berhenti oleh karena keperluan ini. Tetapi dengan adanya gereja secara konsisten, pembagian uang yang dibangun sistemnya membuat pelayanan penyembuhan, pendidikan, penggembalaan, dan pekabaran bisa berlangsung secara simultan sekaligus
di berbagai penjuru dunia. Itulah sebabnya, dengan segala resikonya, para pionir gereja Advent memutuskan untuk membangun gereja, mendirikan gereja. Tujuannya untuk efektivitas pelayanan dan regenerasi iman. Tetapi yang namanya gereja tetap manusia, dan yang namanya manusia punya kelemahan. Yang namanya hidup di dunia penuh dosa, selalu ternoda oleh berbagai dosa. Maka dengan berbagai resiko ini, kita harus ingat fungsi gereja adalah menjalankan pelayanan Kristus. Kita tidak bisa menjadi Yesus pribadi, tetapi sebagai gereja, kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan seorang diri. Kita bersama-sama. Dan lebih jauh lagi, gereja lokal tergantung siapa anggotanya. Ada yang bisa melakukan keempat pelayanan ini dengan sukses dan sangat baik. Penyembuhan, pendidikan, penggembalaan, dan pekabaran. Itulah sebabnya ada gereja-gereja yang buka sekolah. Tetapi ada gereja-gereja di mana hanya bisa penggembalaan. Tetapi kontribusi gereja, setiap gereja menolong akan pelayanan ideal yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Saya cerita ini supaya nomor satu, jangan kita berkecil hati atau kecewa. Ketika kita melakukan pelayanan sungguh-sungguh sepenuh hati, kenapa tidak seberhasil Yesus? Itu yang saya maksudkan, kita bukan Yesus. Yang kedua, kalau kita mau melakukan pelayanan seperti Yesus dengan kekuatan sendiri, efeknya itu, efisiensinya itu sangat kecil dan terbatas. Itulah sebabnya perlu gereja. Maka kiranya kita bisa lebih positif tentang gereja. Dan di sisi lain kita perlu ingat fungsi gereja itu apa? Yaitu melakukan pelayanan Yesus di dunia yang memerlukan jamahan tangannya, jamahan berkatnya, kabar baik tentang keselamatan. Kiranya apa yang disampaikan bisa berguna bagi Anda yang mendengar, dan Tuhan memberkati.